Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pemenuhan hak, kesempatan, dan perlakuan yang didapat dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pekerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tercantum untuk tidak adanya diskriminasi kerja karena semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan tersebut, seperti contohnya upah yang di bawah UMR, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai, juga tidak adanya jaminan perlindungan hak reproduksi bagi wanita. Budaya Indonesia juga masih menganggap bahwa laki-laki lah yang harus memberikan otoritas dan kekuasaan, sedangkan wanita hanya menjadi bawahan. Hal ini juga dijelaskan oleh Crawford and Unger dalam Women and Gender a Feminist Psychology. Prinsip kesetaraan gender di tempat kerja. Kesetaraan gender mengacu pada pemenuhan hak-hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil pada laki-laki maupun perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa semua manusia bebas mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan memilih tanpa dibatasi oleh stereotip dan prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu hak khusus pekerja perempuan. Di sini haknya adalah hak cuti untuk hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti sebagai kodrat perempuan, dan hak dalam hubungan kerja. Tindakan khusus untuk mencapai kesetaraan gender. Yang pertama yaitu ada tindakan protektif, di mana tindakan protektif ini yaitu tindakan untuk melindungi kapasitas reproduktif dan persalinan perempuan. Yang kedua, tindakan protektif ini untuk melindungi perempuan mengenai anggapan tentang kerentanan yang dimiliki. Lalu ada tindakan afirmatif, di mana tindakan afirmatif ini merupakan tindakan temporer khusus yang dirancang untuk mengatasi dampak diskriminasi. Nah, tindakan afirmatif ini tercermin dalam pasal 5 ayat 2 Konvensi ILO nomor 111. Selanjutnya, contoh kasus dari perusahaan produsen es krim AIC. Dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Itulah pengakuan salah satu buruh perempuan, Elita Trinovianti, yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpen Food Industry atau AIC. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosis yang dialaminya kambuh. Namun, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Karena terdesak dan tidak punya pilihan lain, akhirnya Elita terus bekerja. Sampai suatu ketika, dia mengalami perdagangan hebat akibat bobot pekerjaan yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada bulan Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari banyaknya buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan dalam lingkungan kerja. Kesimpulannya adalah ketidaksetaraan gender di Indonesia terjadi karena masih adanya pandangan stereotip, marginalisasi wanita, dan pandangan bahwa pekerja pria lebih tinggi dari pekerja wanita, serta tidak adanya sanksi hukum kesenjangan gender dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, dilihat dari kasus yang sudah dipaparkan,
masih banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan hak khusus bagi pekerja wanita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan banyak pekerja wanita merasa tertindas atas perlakuan yang mereka dapatkan di tempat kerja.